Oke guys, kembali lagi di sisi kejam kuliner ya. Untuk kalian yang mau lihat full episode-nya, ada beberapa episode yang sudah kita buat, bisa cek di YouTube ANTS 11, nanti buka di playlist dan cek aja sisi kejam kuliner. Sekali lagi, untuk sisi kejam kuliner adalah sebuah podcast yang kita rancang untuk membahas masalah hal-hal kejam yang terjadi di belakang kata kuliner. Yang kita maksudkan adalah pembuatan kuliner tersebut tidak memenuhi SOP yang seharusnya, jadi yang memang menggunakan bahan-bahan yang tidak aman untuk badan manusia. Oke, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas topiknya adalah es teh murah yang kalian pernah tahu, yang harganya ya pokok murah banget, di bawah 5.000 ya, yang memang menurut kalian harganya tidak masuk akal. Ternyata ada sisi kejam di balik pembuatan es teh tersebut. Dan kebetulan malam ini kita juga sudah ada kedatangan penjual es teh yang mau membagikan ceritanya. Oke, selamat malam. Mas, selamat malam. Dengan Mas siapa? Yahya. Mas Yahya. Mas Yahya. Mas Yahya, terima kasih atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Kejam kuliner. Sama-sama. Saya mau pastikan dulu, Mas Yahya apa betul sebagai penjual es teh, kita ngomongnya es teh racik pinggir jalan gitu aja ya? Iya benar. Betul. Sudah berapa lama Mas berjualan? Aku sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berarti enggak? Masih belum terlalu lama. Iya. Apakah memang pendatang atau sudah lama di kota ini? Atau berjualan di kota lain? Sebelumnya pernah jualan di kota lain. Oh, berarti di kota ini pendatang? Kota ini benar baru, makanya masih baru udah tahu. Kalau di kota lain dulu jualannya apa? Aku jual ST juga. ST juga. Oke, ini kan cukup menarik Mas ya, karena kan sebenarnya es teh itu minuman sejuta umat ya, termasuk minuman saya juga. Dan harganya pun sekarang itu bervarian, mulai dari 1.000, 2.000, 3.000 sampai ya ke atas lah. Nah, saya penasaran, kenapa kok Masnya mau berjualan es teh dulu nih? Apa yang mendasari Masnya kok mau jualan es teh? Kan banyak biasanya mau jualan cincau atau apa. Ya karena bahannya murah, mudah didapatkan. Terus ST kan orang-orang pada minatnya banyak. Peminatnya banyak. Karena di mana-mana orang haus yang minum lebih banyak itu ST. Terus karena harga saya jualan pun murah. Yang jualan saya yang khusus ST ya itu harganya murah. Oke, berarti karena peminatnya banyak. Tapi sebelumnya memang tahu es teh ini siapa yang ngajak, memang sendiri atau inisiatif sendiri atau gimana? Ya Pak, pertama ya lihat orang-orang cara bikinnya ya. Tapi tidak lama ngikut orang itu, palingan 1 bulan aja. Oh, jadi angpanya dulu pernah bekerja di orang, akhirnya buka sendiri. Buka sendiri. Oh, pasti itu karena keuntungannya menggiurkan gitu. Iya. Makanya mau buka sendiri. Buka sendiri. Oke. Kalau boleh tahu sekarang outletnya ada berapa, Mas? Maksudnya bukan outlet ya, kita ngomong tempat berjualannya cuma di satu tempat aja atau di beberapa tempat? Kalau saya punya 2 tempat. Oh, 2 tempat. Sekarang semuanya di pinggir jalan gitu. Ya di pinggir jalan rata-rata. Di pinggir jalan. Nah, satu harinya, nah kalau boleh tahu terjual berapa Mas kalau untuk penjualan es teh seperti ini, dan peminatnya itu siapa sih? Kalau untuk lakunya itu, kalau rame ya Mas ya, bisa sampai 400-an gitu, 400.000. 400.000 satu hari? Iya. Cuma jualan teh? Jualan teh, kalau memang lagi rame. Oke. Harga berapa Mas kalau boleh tahu? Ya 2.000 saja Mas. 2.000 aja. 2.000 aja berarti satu orang kurang lebih 200. Satu hari kalau 400, 200 orang ya? Iya. 200 pembelian? Nah, itu 2 tempat maksudnya. Oh, 2 tempat? Ya. Oh, berarti kurang lebih 100 orang ya? Iya, betul. Nah, yang beli kalangan, maksudnya memang carinya di pinggir jalan yang di gimana Mas? Maksudnya ada kriteria tertentu, harus dekat di mana, penjualannya dekat rumah sakit atau gimana gitu? Ya, pada umumnya saya jualan pinggir jalan itu karena di jalan kan orang-orang pada lewat ya. Orang-orang pada lewat, terus jualan di tempat umum seperti di rumah sakit, di dekat-dekat kantor
kantor-kantor besar seperti itu. Memang aksesnya ramai begitu. Oke, nah terus kalau boleh tahu pelanggannya yang paling banyak segmen apa? Maksudnya kalangan mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, mahasiswa? Itu macam-macam ya Mas ya. Anak kecil juga, umur-umur SMP, SD juga banyak. Terus yang dewasa, orang tua. Karena harga saya murah ya. Makanya banyak yang datang. Terus manis juga ST saya. Mas, kalau saya boleh tahu, ini kan saya cukup tertarik ya dengan topik yang tadi kita bicarakan. Nah, saya penasaran, bahan-bahan apa aja yang Masnya pakai dalam proses pembuatan tehnya, Mas? Nah, kalau bahannya itu untuk proses pembuatan itu bahan yang saya gunakan itu pewarna, pemanis, gula putih, sama Ajinomoto. Tadi kan ada pewarna, pemanis ya Mas ya. Iya. Terus Ajinomoto, teh, dan gula. Nah, saya agak kaget. Berarti pemanis yang dimaksud ini bukan gula? Bukan, disebut cuan, bukan. Beda ya berarti? Ya, beda. Oke. Dan saya juga cukup kaget, tadi ada Ajinomoto itu nggak salah ngomong? Ya itu memang saya gunakan seperti itu untuk pembuatannya. Dan memang seperti itu? Iya. Memang ada di resepnya seperti itu? Iya, saya gunakan seperti itu. Nggak keliru ya? Itu kan Ajinomoto soalnya, penyedap itu kan? Iya, penyedap. Dan ada pewarna? Saya yakin pewarna yang dimaksud itu bukan pewarna makanan? Bukan. Oke, ini cukup menarik. Kalau saya boleh tahu, bisa nggak Mas diceritakan sedikit gimana sih proses pembuatannya, garis besarnya gitu. Jadi mulai dari tehnya, jadi teh diapain nih teh? Kan ada teh, tehnya pakai teh apa ini? Teh, maksud saya teh bubuk atau kan teh itu ada teh celup, ada teh bubuk. Teh yang dipakai teh apa ini? Aku biasa gunakan teh bubuk. Oh, teh yang di sebiar itu ya. Tapi kan teh yang dipakai kan pasti teh baik. Maksudnya teh yang ya teh biasa gitu atau gimana? Teh apa yang dipakai? Saya biasa gunakan teh yang sudah kadaluarsa. Teh yang sudah kadaluarsa. Iya, benar. Untuk prosesnya es teh itu pakai teh yang kadaluarsa. Iya. Yang kadaluarsa itu yang seperti apa Mas? Yang maksudnya yang di supermarket sudah expired gitu. Iya, benar. Terus diapain? Untuk tehnya itu saya campur dengan air ya. Dengan air. Saya mau tanya lagi, air yang dipakai itu air pasti kan biasanya air galon ya? Iya. Betul, pakai air galon? Oh tidak, saya gunakan air yang di keran. Di keran? Kenapa kok di keran Mas? Ya biar cepat, kalau terus tidak beli lagi ya. Kalau air galon kan harus beli lagi. Kalau air biasa di keran pun harus rebus lagi kan. Ya biar cepat, ya langsung cari yang langsung di keran aja gitu. Pakai air keran? Oke. Biar cepat maksudnya. Oke, saya cukup pakai. Terus habis gitu? Habis itu saya campurin, setelah teh sama air, saya campurin, saya aduk, nyatu, kasih pewarna, pemanis, gula putih, sama Ajinomoto. Sama Ajinomoto? Iya. Loh, Ajinomoto itu sebenarnya untuk apa Mas kok ada dimasukkan di sana? Ajinomoto biar ada rasa manis sedapnya gitu. Karena saya sering gunakan pakai itu dengan seperti itu, karena biar mengulangi gula pasir juga. Karena Ajinomoto kan bahannya murah, gula pasir kan mahal. Oke, terus setelah itu setelah dicampur semua, Kayaknya diapain nih? Habis itu kan saya harus pakai dengan pewarna, pemanis. Habis itu saya bungkusin seperti di cup ini baru saya jual. baru dijual. Nah, saya penasaran Mas ya, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, untuk tehnya yang expert sendiri itu dapat dari mana sih Mas? Ya aku beli di warung-warung itu, dan di warung-warung yang biasa ada jualan tehnya gitu. Jadi yang memang barang-barangnya yang nggak laku? Yang nggak laku. Yang Masnya beli? Yang saya beli. Oke, kalau itu untuk tehnya ya. Nah, terus kalau resep Ajinomoto ini Masnya dapat dari mana Mas? Coba-coba atau memang ada orang yang info atau gimana? Saya mencoba sendiri. Mencoba sendiri. Coba sendiri. Terus itu saya coba jual, tapi ada peminatnya. Jadi saya lakukan terus hal yang kayak gitu. Dan ini laris Mas ya? Ya laris.
Laris ya? Iya, betul. Untuk tehnya sendiri kan biasanya kalau pakai air keran kan, ya kalau teh kan pasti ada daya maksimal tahanan makanannya ya. Kalau tehnya Masnya ini bisa bertahan berapa lama dengan racikan seperti ini? Bertahannya kalau saya buka dari pagi ya, bertahannya sampai malam, bisa sampai besok pagi juga bisa. Sampai besok pagi. Berarti sama dong seperti teh biasanya. Kalau teh biasanya kan juga 1 hari. Sama tadi. Iya. Nah kalau misalkan hari ini jual teh nggak laku, terus gimana Mas? Kan nggak, apakah selalu habis atau gimana? Tidak selamanya, ada yang sisanya ada. Sisa dalam berjualan ada. Terus kalau sisa gitu, kayaknya diapain? Ya saya buat jual besok lagi. Tinggal nambahin bahannya, kayak seperti air gitu. Jadi tetap dijual. Di sana. Dan ini sama sekali nggak ada yang tahu Mas ya? Ya itu rahasia saya. Pelanggan dan sebagainya. Sama sekali nggak ada yang tahu. Iya rahasia saya, karena saya bikinnya di rumah. Oke, nah dan ini dengan racikan seperti ini, seperti yang tadi Masnya bilang, satu harinya bisa sampai ratusan Ya porsi. ratusan. Ya ratusan porsi. Bisa ratusan porsi. Penjualan tertinggi di angka berapa Mas? Pernah? Satu harinya laku berapa? Pernah bisa sampai mencapai 400 pernah. Kalau lagi rame 400 gelas berarti. 400.000. Itu kan tadi kan 400.000 rata-rata. Paling rame. Paling Di angka berapa? Nah, tadi kan 400.000 2 outlet. Kalau paling ramenya satu outlet pernah di angka berapa sih dengan racikan seperti ini? Khusus ada yang sampai 150 outlet. 100? 50 outlet. 50 cup maksudnya. 150 club. 150 cup. Itu paling rame satu harinya. Dan dengan harga 2.000 itu biasanya orang-orang kan katanya tadi kan yang beli kan ada anak muda ya, Iya. Mahasiswa SMP. Iya. Itu berapa? Sekali beli berapa? 2, 1, 3? Ada yang beli terus bungkusin pulang juga ada. Kayak di satu orang bisa beli 2, 3. Itu ada. Ada yang beli sampai 5 bawa buat teman-temannya. Biasanya jualan itu di jam berapa sampai jam berapa sih? Aku dari jam 9 pagi. Sampai paling cepat biasanya rata-rata jual jalan. Dari jam 9 pagi sampai jam berapa? Sampai malam jam 8. Jam 8. Itu rata-rata ya. Kalau paling cepat pernah habis dalam berapa jam? Paling cepat dari jam 9 sampai jam 3 sore pernah. Jadi 6 jam aja sudah habis. Nah, sudah habis. Itu kurang lebih ya dengan ratusan porsi itu tadi. Iya. Pernah nggak Mas ada yang beli terus tiba-tiba mengeluh atau pertama mengeluh kok sakit atau nggak datang lagi, ada nggak? Atau tetap datang aja nggak ada masalah dengan racikan seperti itu? Untuk saat ini selama 2 tahun ini belum ada masalah. Nggak ada masalah itu. Pada saat mereka beli dan mereka ngajak orang tuanya ya orang tuanya juga oke. Ya ikut. Nggak ada masalah. Jadi mungkin ada yang protes kok rasanya seperti ini karena kan tadi ada Ajinomotonya gitu enggak. Untuk selama saya jualan ini belum ada protes, belum ada. Belum ada keluhan juga. Nah, tapi yang saya bingung itu kan tehnya kan tadi dengan air mentah, terus ada pewarna, terus pemanis, ada Ajinomotonya. Nah, Masnya itu coba nggak sih? Coba nggak? Saya tidak pernah nyoba. Tidak pernah nyoba, kok bisa ngomong enak? Karena saya lihat enaknya itu kan orang-orang pada datang beli setiap hari ya. Nah, pada saat meracik itu bumbunya, bahan-bahannya itu, terus kan mau dijual. Sebelum dijual kan pasti kan dipastikan rasanya enak. Siapa yang mencoba untuk minumannya ini? Ya, saya suruh itu teman-teman saya aja yang dekat maksudnya. Oh teman-teman deket. Dekat. Jadi Masnya nggak coba, tapi teman-teman deket Yang dicobain. Yang suruh nyoba. Apa katanya teman-teman? Ya, teman saya juga rasa enak, manis gitu. Jadi ya saya berani untuk jual. katanya enak, manis, makanya mau dijual. Jadi memang sudah 2 tahun dan sampai sekarang pun masih. Dan apakah ada rencana mau buka cabang lagi atau gimana dalam waktu dekat? Ya untuk sekarang kan sudah ada 1 cabang, berarti nama saya berarti 2 ya. Ya rencana saya mungkin beberapa bulan ke depan buka lagi karena rame. Nah, ini kan tadi kan Masnya kan jualan dengan cara yang mungkin tidak umum. Pernah nggak ada kepikiran mau berhenti?
dengan dalam berjualan teh ini? Saya sih tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti. Kenapa kok tidak mau berhenti? Ya karena orang-orang pada masih beli. Jadi saya bodo amat gitu. Jadi dengan bahan-bahan yang seperti ini pasti kan tentunya ini Mas ya, tidak umum. Dan Memang cukup mengejutkan sebenarnya, terutama tadi ada Ajinomotonya, terus pemanis dan pewarna. Itu masih sama sekali tidak mau berhenti ya? tidak mau berhenti. Oke, kalau gitu mungkin kalau dari saya itu aja, Mas. Sebelumnya Terima kasih sudah datang ke ya sama-sama. studio. Oke guys, jadi kita sudah selesai ya. Kita tadi membahas masalah ST yang digadang-gadang murah, tapi ternyata ada sisi kejam di balik pembuatan ST tersebut. Jadi buat kalian yang suka berkuliner, selalu hati-hati dalam berkuliner dan jangan lupa terus saksikan channel ANTS 11 sisi kejam. Oke, sampai ketemu.